Di sini saya akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Yang pertama itu ada permasalahan 1. Permasalahan 1 di sini kita akan mengumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas dari nomor absen 1 sampai nomor absen 36. Selanjutnya di sini ada permasalahan kedua. Di permasalahan kedua ini kita akan mengelola data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik di kelas dengan menentukan jangkauan. Di sini ada jangkauan. Jangkauan sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Jadi nilai terbesarnya itu 178, nilai terkecilnya 149. 178 dikurang 149 hasilnya 29. Kita akan menentukan banyak kelas. Banyak kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 36. N ini 36. Jadi 36 ini jumlah dari peserta didik di kelas. 1 sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,55. 1,55 ini dari kotak ini. Log 36 itu 1,55. Selisihnya itu 6,115 dibulatkan menjadi 6. Kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas sama dengan J per K. J ini 29 hasil dari jangkauan. K ini hasil dari kelas yaitu 6. Jadi 29 per 6 sama dengan 4,83. Selisihnya yaitu dibulatkan menjadi 5. Permasalahan ketiga, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik di kelas. Nilai 149 sampai 178 kita akan mencari terusnya. Contoh. Di sini ada 164. Kita cari 164 ini berada di mana? Di sini. Di sini kita tulis di sini terusnya yaitu 1. Selanjutnya itu ada 160. 160 ini adanya di 159 dan 163, tulis di sini 1. Selanjutnya ada 155. 155 ini termasuk ke 154 sampai 158. Tulis di sini 1. Sampai seterusnya sampai ke tinggi badan absen 36 yaitu 168 termasuk ke sini 1. Seperti itu cara mencari turusnya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. 4 ini dihasilkan dari turus 149 dan 153. Hasilnya 4. Tulis di frekuensi 4. Nilai 154 sampai 158 turusnya ada 12, tulis di frekuensi 12. 159 sampai 163 turusnya ada 8, tulis di frekuensi 8. 164 dikurang 164 sampai 168 turusnya ada 6, tulis di frekuensi 6. 169 sampai 173 turusnya ada 3, tulis di frekuensi 3. Dan 174 sampai 78 turusnya ada 3, tulis juga di frekuensi 3. Di sini kita akan mencari tepi atas, yaitu tepi atas sama dengan ditambah 0,5. Jadi 153 ditambah 0,5 hasilnya 153,5. Nilai 158 ditambah 0,5 hasilnya 158,5. 163 ditambah 0,5 hasilnya 163,5. 168 ditambah 0,5 hasilnya 168,5. 173 ditambah 0,5 hasilnya 173,5. Dan yang terakhir yaitu 178 ditambah 0,5 hasilnya 178,5. Di sini kita akan mencari tepi bawah. Tepi bawah sama dengan dikurangi 0,5. Jadi 149 dikurang 0,5 hasilnya 148,5. 159 dikurang 0,5 di tepi bawahnya itu 153,5. 159 dikurang 0,5 di tepi bawahnya itu 158,5. 164 di 164 dikurang 0,5 di tepi bawahnya itu 163,5. 169 dikurangi 0,5 di tepi bawahnya itu 168,5. 167 dikurang 0,5 di tepi bawahnya itu 173,5. Terus kita di sini akan mencari juga titik tengahnya. Titik tengah itu contohnya seperti ini. 149 ditambah 153 dibagi 2, titik tengahnya 151. 154 ditambah 158 dibagi 2, titik tengahnya 156. 159 ditambah 163 dibagi 2, titik tengahnya 161. 164 ditambah 168 dibagi 2, titik tengahnya itu 166. 169 ditambah 173 dibagi 2, titik tengahnya itu 171. 174 ditambah 178 dibagi 2, titik tengahnya itu 176. Di permasalahan 4 ini kita akan membahas mengenai data dalam bentuk histogram. Di sini ada frekuensi. Frekuensinya itu ada 3, 4, 6, 8, dan 12. Nah, frekuensinya ini kita tulis dan kita dapatkan dari hasil permasalahan frekuensi di permasalahan 3, yaitu ada 3, 4, 6, 8, dan 12. Selanjutnya kita akan menentukan data tinggi badan.
Di sini ada 148,5, yaitu berada di titik bawah, tepi bawah 168,5. Terus seterusnya ada 153,5 itu berada di tepi atas. Selanjutnya ada 158,5 berada di tepi bawah. Terus 163,5 berada di tepi atas dan tepi bawah. 168,5 itu ada di tepi atas. 173,5 itu 173,5 ada di tepi atas. Dan yang terakhir 178,5 ada di tepi atas. Di sini kita akan menentukan frekuensinya. Jadi 148,5 ini berada di frekuensi 4. 153,5 dan 158,5 ini berada di frekuensi 12. 163,5 ini berada di frekuensi 8, 168,5 ada di frekuensi 6, 173,5 ada di frekuensi 3, dan yang terakhir 178,5 juga ada di frekuensi 3. Selanjutnya kita akan membahas mengenai permasalahan 5, yaitu kita akan menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik. Yang pertama ada rata-rata. Rata-rata itu FI dikali XI sama dengan 4 dikali 151 ditambah 12 dikali 156 ditambah 8 dikali 161 ditambah 6 dikali 166 ditambah 3 dikali 171 ditambah 3 dikali 176 per 36. 4, 12, 8, 6, 3, 3 itu dihasilkan dari frekuensi sini 4, 12, 8, 6, 3, 3. Selanjutnya 36. 36 ini hasil dari semua atau seluruh peserta didik di kelas. 604 ditambah 1872 ditambah 1288 ditambah 996 ditambah 513 ditambah 528 per 36. Hasilnya 5,801 per 36 sama dengan 161,138. Jadi ini kita akan mencari median. Mediannya itu NE TB ditambah N per 2 dikurang FK per F XP. Kita di sini akan mencari interval kelas. Interval kelasnya itu ada 159 dan 165. 1,2 1 per 2 N 1 per 2 dikali N sama dengan 1 per 2 dikali 36 sama dengan 18. TB tepi bawah dikurang 0,5 sama dengan 159 dikurang 0,5. Hasilnya 158,5. N sama dengan 36. FK sama dengan 16, F sama dengan 8 dan P sama dengan 5. Di sini ada ME sama dengan TB plus N per 2 dikurang FK per F XP. 158,5 ditambah 36 per 2 dikurang 8 per 8 dikurang 16 per 8 X 5 sama dengan 158,5 ditambah 10 per 8 sama dengan 158,5 ditambah 1,6 1,25 sama dengan 159,75. Di sini kita akan mencari modus. MO sama dengan tinggi badan ditambah D1 per D1 plus D2 XP. Di sini kita terlebih dahulu kita mencari interval kelasnya dulu. Nah, sudah didapatkan yaitu 154 dan 158. TB-nya sama dengan 154 dikurang 0,5 sama dengan 153,5. Kenapa 154 dikurang 0,5? Karena tepi bawah itu dikurangnya 0,5. Jadi hasilnya 153,5. D1 12 dikurang 4 sama dengan 8. D2 sama dengan 12,8 sama dengan 12 dikurang 8 sama dengan 4. D1 ini yaitu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelah.
Jadi MO sama dengan TB plus D1 per D1 plus D2 XP sama dengan 153,5 ditambah 8 per 4 plus 8 X5 sama dengan 153,5 ditambah 40 per 12 sama dengan 153,5 ditambah 3,3. Hasilnya yaitu 156,8. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.